Selamat datang. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang mungkin tidak pernah merasa cukup dengan jawaban-jawaban dangkal di permukaan, persiapkan diri Anda. Karena skala penjelajahan mendalam kita hari ini benar-benar epik. Tepat sekali. Kita akan melakukan sebuah perjalanan besar, membongkar kode-kode kuno, melintasi batas waktu dan ruang. Kita akan bertolak dari titik ketidakadaan mutlak saat alam semesta ini dibentuk. Melacak jejak psikologis asal mula kejahatan yang paling tua, membedah dilema tragis tentang kehendak bebas manusia, dan pada akhirnya kita akan melesat jauh ke depan menuju akhir zaman. Ya, kita akan mengupas semuanya dalam diskusi ini. Dan misi kita dalam penjelajahan ini sangat terarah. Kita telah mengumpulkan dan membedah tumpukan teks kuno, menggali etimologi murni dari bahasa-bahasa asli yang sudah tertimbun ribuan tahun, serta menyintesis berbagai analisis teologis. Tujuan utamanya bukan sekedar menjejalkan informasi ke kepala Anda, kan? Kita ingin mencari momen aha tersebut. Kita akan membongkar konsep-konsep masif ini seperti seorang detektif sejarah, meluruskan mitos-mitos populer yang sering kali menjebak banyak orang. Termasuk ilusi dari budaya pop tentang iblis bertanduk merah atau kepanikan massal yang selalu muncul setiap kali ada ramalan kiamat baru di internet. Karena seringkali fiksi atau ketakutan kita sendiri menutupi kebenaran historis yang jauh lebih menakjubkan. Betul sekali. Oke, mari kita bedah ini dari awal mula segalanya, titik nol. Banyak teks kuno menggambarkan momen ini dengan sebuah frasa Ibrani kuno, tohu wabohu. Yang sering diterjemahkan secara kasar sebagai bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, ketika membaca kalimat itu, rasanya wajar jika Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di awal waktu? Apakah itu sebuah sisa-sisa medan pertempuran kosmik yang gelap dan mengerikan? Itu asumsi yang sangat wajar, dan faktanya, banyak orang di masa lalu mempercayai hal tersebut. Untuk memahaminya, kita harus melihat pada konsep linguistik yang dikenal sebagai creatio ex nihilo. Penciptaan dari ketiadaan mutlak ya? Iya, dulu ada sebuah gagasan yang sempat sangat populer, dikenal sebagai teori celah. Teori ini berasumsi bahwa frasa belum berbentuk dan kosong itu mengindikasikan bahwa ada penciptaan pertama yang sudah dihancurkan oleh pemberontakan kosmik besar-besaran. Mencoba mendamaikan teks kuno dengan ketakutan mereka akan sesuatu yang tidak diketahui, atau sekedar mencoba mengisi celah waktu. Tapi apakah analisis linguistik yang ketat mendukung hal itu? Sama sekali tidak. Analisis dari teks-teks paling awal murni berbicara tentang penciptaan dari ketiadaan, bukan mendaur ulang reruntuhan peradaban malaikat yang hancur. Tunggu dulu, jadi tidak ada jeda kehancuran epik di sana. Lalu bagaimana dengan kata-kata kuno lain yang mendeskripsikan kondisi awal tersebut? Ada penyebutan tentang samudra raya yang gelap dan sesuatu yang melayang-layang di atasnya. Kesannya seperti latar film fiksi ilmiah yang misterius, kan? Iya, ngeri rasanya. Yang menarik di sini adalah kita sering memproyeksikan ketakutan modern kita ke dalam teks kuno. Kita harus mengupas bahasa aslinya. Kata kuno untuk samudra raya di sana adalah Tehom. Tehom. Ya, Tehom. Pada zaman dahulu, banyak cendekiawan yang mencoba mencocok-cocokkan Tehom ini dengan dewi monster laut kosmik dari mitologi kuno. Mereka mengira awal mula alam semesta adalah cerita tentang Tuhan yang harus berduel melawan monster kekacauan berkepala naga ini. Padahal aslinya... Padahal, jika kita lihat akar etimologinya secara objektif, Tehom sama sekali bukan monster yang berniat buruk. Itu hanyalah elemen dasar berupa perairan kosmik yang belum diberikan batas dan keteraturan. Itu adalah kondisi fisik materi, bukan entitas jahat. Masuk akal. Terus bagaimana dengan kata melayang-layang tadi? Itu berasal dari kata rahab, yang menggambarkan roh yang melayang-layang di atas perairan liar tersebut. Konsep linguistik dari rahab ini sebenarnya melukiskan gerakan seekor burung induk yang mengerami telurnya. Oh, wow. Iya, dengan penuh kehangatan, kewaspadaan, dan perlindungan bersiap untuk menetaskan kehidupan baru. Itu mengubah lanskap imajinasi kita secara drastis. Jadi kekacauan di awal waktu itu bukan sebuah kejahatan atau entitas gelap yang sedang mengamuk. Itu hanyalah sebuah kanvas kosong. Sebuah bahan mentah yang dijaga dengan sangat protektif. Bersiap untuk dilukis, dipahat, dan diberi arsitektur oleh sang pencipta. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar trivia sejarah.
Ini secara fundamental menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia hari ini. Sangat menentukan. Jika bumi ini adalah kanvas yang ditata dengan sangat teliti dari ketiadaan, bukan sebuah sisa medan perang kosmik, maka posisi kita di sini adalah sebagai kurator galeri. Kita diberi mandat untuk merawat mahakarya ini, bukan mengeksploitasinya seperti pemulung di tanah rongsokan. Pemahaman yang keliru tentang asal-usul alam semesta memang seringkali menjadi pembenaran bawah sadar bagi tindakan manusia yang merusak. Jika alam ini lahir dari perang berdarah, eksploitasi terasa wajar. Tetapi jika alam ini dibentuk dari kekosongan oleh hikmat yang presisi, rasa hormat dan tanggung jawab kita terhadap ekosistem akan berubah sepenuhnya. Nah, kalau memang alam semesta ini diciptakan sebagai kanvas yang baik dan teratur, kita harus menghadapi teka-teki filsafat yang masif. Dari mana datangnya kejahatan? Ya, dari mana kejahatan menyusup masuk? Jika kita mengetik asal-usul kejahatan di internet, budaya pop akan langsung menyodorkan satu nama yang sangat ikonik, Lucifer. Disinilah investigasi linguistik kita menemukan fakta yang seringkali membuat banyak orang terperanjat. Kata Lucifer itu sebenarnya tidak pernah ada di dalam teks otoritatif asli, baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani kuno. Sebentar. Saya harus memastikan saya mendengar ini dengan benar. Nama yang paling ditakuti sepanjang sejarah fiksi dan horor, ini tidak ada di teks aslinya. Sama sekali tidak ada. Kata asli yang merujuk pada sosok yang jatuh dalam teks kuno adalah frasa Ibrani Helel ben Shahar, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti bintang timur atau putra fajar. Lalu siapa sebenarnya Helel ben Shahar ini pada awalnya? Jika kita membedah konteks historis abad tersebut, frasa itu ditulis secara spesifik sebagai sebuah puisi satir. Itu adalah ejekan politik yang ditujukan kepada seorang raja kuno dari Babel. Seorang manusia biasa. Betul, seorang tiran yang begitu mabuk oleh kekuasaan militernya, begitu arogan hingga dalam puisinya ia digambarkan mengira dirinya bisa meletakkan tahtanya di atas bintang-bintang dan menyamai posisi sang maha tinggi. Kesombongan yang narsistik inilah yang kemudian menjadi awal dari kejatuhannya yang memalukan. Saya jadi berpikir, bagaimana bisa sebuah puisi sindiran untuk seorang politisi berubah menjadi nama entitas kejahatan paling legendaris di muka bumi? Itu lompatan sejarah yang gila. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, semuanya adalah produk dari pergeseran terjemahan selama abad-abad. Ratusan tahun setelah teks aslinya ditulis, teks-teks ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kita kenal sebagai Vulgata. Oke. Kata Helel, yang berarti pembawa terang atau bintang pagi, diterjemahkan secara harfiah ke dalam kata benda bahasa Latin Lucifer dengan huruf L kecil. Pada masa itu, kata itu murni berarti sesuatu yang memancarkan cahaya. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi mulai mengkapitalisasi kata ini menjadi nama diri ya? Tepat. Hubungan ini terkunci kuat berabad-abad kemudian karena sebuah pernyataan yang dicatat dalam dokumen sejarah lain, di mana tokoh sentral dari sejarah itu berkata, "Aku melihat entitas kejahatan itu jatuh seperti kilat dari langit." Jadi para cendekiawan masa itu langsung melihat kesamaan polanya. Iya, mereka menghubungkan kejatuhan sang raja yang disebut bintang fajar itu dengan kejatuhan entitas spiritual purba dari surga akibat penyakit yang sama, yaitu kesombongan. Fakta bahwa sejarah terjemahan bahasa bisa melahirkan persona yang begitu menakutkan benar-benar membuka mata kita. Lalu, jika nama itu hanyalah hasil evolusi linguistik, bagaimana teks kuno ini sebenarnya mendefinisikan arsitek kejahatan tersebut? Untuk mencari akar kejahatan, kita harus kembali pada etimologi gelar yang disematkan kepadanya di teks-teks paling awal. Dalam bahasa Ibrani, sebutannya adalah Satan, yang bermakna lawan atau pihak yang merintangi. Dan dalam bahasa aslinya yang lain, Sementara dalam teks Yunani kuno, kata yang dipakai adalah diabolos, yang berarti sang pemfitnah atau pendakwa. Ini adalah konsep sentralnya. Kejahatan bukanlah sebuah materi atau entitas yang diciptakan bersamaan dengan gunung dan lautan. jadi kejahatan bukanlah substansi fisik. Bukan. Kejahatan murni lahir dari kehendak bebas makhluk spiritual tingkat tinggi yang terjangkit oleh kebanggaan absolut. Ia tidak puas hanya menjadi ciptaan, ia ingin menjadi sang pencipta. Jadi kejahatan pada dasarnya adalah distorsi. Sama seperti karat bukanlah logam jenis baru, melainkan kerusakan pada besi yang tadinya baik. Analogi yang sangat bagus. Berbicara tentang distorsi dan cerita rakyat, saya merasa kita harus membersihkan satu jaring laba-laba lagi.
Di luar sana, beredar mitos yang cukup populer tentang sosok bernama Lilith. Konon katanya ia adalah istri pertama Adam sebelum Hawa, yang memberontak dan kabur menjadi ibu para setan. Mitos yang sangat terkenal di budaya pop modern. Tapi dari catatan sejarah yang kita kumpulkan, teks-teks murni sama sekali tidak mengakui keberadaannya, bukan? Sama sekali tidak. Mitos Lilith adalah contoh klasik dari fanfiction sejarah kuno. Itu adalah cerita rakyat lokal dan mitologi dari luar yang menyusup ke dalam budaya populer. Tetapi sama sekali tidak memiliki akar valid dalam tradisi wahyu dan manuskrip otoritatif yang sedang kita bedah. Memisahkan antara teks primer yang kokoh dan legenda urban kuno memang tugas kritis dalam penjelajahan ini. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik yang membawa kita langsung ke taman pertama sejarah manusia. Mari kita bahas itu. Jika kejahatan adalah konsekuensi dari makhluk spiritual yang menyalahgunakan kehendak bebas karena kesombongan, rasanya kita harus mempertanyakan desain sang pencipta. Mengapa mengambil resiko masif dengan memberikan kehendak bebas yang sama kepada manusia? Pertanyaan yang selalu ditanyakan sepanjang sejarah. Benar, apakah kebebasan untuk memilih ini benar-benar sepadan dengan ribuan tahun penderitaan, perang, dan tragedi sejarah yang mengikutinya? Mengapa tidak menciptakan manusia dengan insting ketaatan yang mutlak? Itu adalah salah satu protes filosofis paling tua yang pernah diajukan umat manusia. Namun analisis mendalam terhadap struktur moralitas menunjukkan bahwa kehendak bebas adalah arsitektur dasar dari kasih sejati. Anda tidak bisa memprogram sebuah mesin untuk mencintai Anda. Karena itu bukan cinta, itu algoritma. Persis. Kehendak bebas adalah anugerah otonomi dari sang pencipta. Namun otonomi ini tidak pernah dirancang untuk hidup dalam ruang hampa. Kebebasan selalu dibatasi oleh aturan, demi melindungi ciptaan itu sendiri. Pikirkan tentang hukum gravitasi. Hukum gravitasi mengikat kita ke bumi, tetapi batasan itulah yang mencegah kita terlempar dan mati membeku di ruang angkasa yang hampa. Sangat benar. Tuhan tidak pernah merekayasa manusia untuk berbuat jahat. Dosa dan penderitaan adalah aktualisasi tragis ketika manusia memutuskan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan kompas dari penciptanya. Jadi, kejahatan manusia itu bukan cacat produksi, melainkan sabotase yang dilakukan manusia terhadap sistem operasi mereka sendiri? Analogi yang sangat tepat. Manusia dibekali dengan hati nurani sebagai sistem navigasi moral. Tetapi sistem ini diretas oleh kebohongan yang sama yang menjatuhkan entitas spiritual tadi. Sebuah delusi bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mendefinisikan apa yang baik dan jahat secara independen. Terlepas dari kebijaksanaan penciptanya. Dan momen ketika peretasan itu terjadi, dampaknya terekam dengan sangat puitis dan memilukan. Setelah manusia pertama melanggar batasan tersebut, apa reaksi instingtif mereka? Mereka tiba-tiba menyadari kerentanan dan ketelanjangan mereka. Rasa malu mengambil alih. Sempurna untuk usaha manusia sepanjang sejarah. Usaha yang rapuh, dangkal, dan pada akhirnya sia-sia. Sesuatu yang akan mengering, rapuh, dan hancur menjadi debu sebelum matahari terbenam. Sebuah usaha untuk menutupi rasa bersalah dan kelemahan eksistensial kita dengan prestasi, kekayaan, atau pembenaran diri. Namun, teks kuno tersebut mencatat intervensi yang mengubah segalanya. Sang pencipta tidak membiarkan mereka bersembunyi di balik daun yang layu. Ia menggantinya dengan pakaian dari kulit binatang. Jika kita membaca melampaui teks literalnya, ini adalah momen teologis yang menggetarkan. Pasti, karena untuk membuat pakaian kulit, sebuah kehidupan harus diakhiri. Darah harus ditumpahkan. Benar. Ini adalah demonstrasi pertama di alam semesta tentang hukum substitusi. Sebuah pengorbanan darah pertama untuk menutupi pemberontakan ciptaan. Ini jelas bukan sekedar catatan tentang penemuan busana pertama di dunia. Ini terdengar jauh lebih gelap, sekaligus membawa bobot makna yang masif. Pakaian kulit binatang ini bukanlah sekedar artefak fisik, melainkan apa yang dipelajari sebagai proto-evangelium atau purwarupa dari janji penebusan. Tepat di epicentrum kejatuhan tersebut, sang pencipta mengeluarkan nubuatan. Bahwa kelak akan muncul seorang keturunan yang akan meremukan kepala sang ular pelopor kejahatan itu. Meski keturunan itu sendiri harus rela tumitnya terluka parah dalam prosesnya. Sungguh sebuah fondasi narasi yang luar biasa solid. Sangat epik dan menyambung seluruh sejarah umat manusia. Setelah tragedi di taman itu, suara-suara para nabi masa lalu mulai bermunculan bak mercusuar melintasi generasi. Di tengah debu peperangan, kehancuran kota, dan penderitaan bangsa mereka yang dibuang,
Mereka terus menyusun teka-teki tentang janji pemulihan ini. Jika kita menyatukan kepingan-kepingan manuskrip kenabian tersebut, profil sosok pembebas ini tergambar dengan akurasi yang mengejutkan. Teks-teks itu menjanjikan munculnya tunas adil dari garis keturunan seorang raja agung masa lalu. Mereka juga mengumumkan kedatangan Sang Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Ada juga janji tentang Sang Gembala yang akan menyatukan domba-domba yang tercerai-berai akibat politik dunia, serta Raja Damai yang paradoksnya dijanjikan muncul bukan dari ibu kota yang megah, melainkan dari dusun agrikultur terpencil bernama Bethlehem. Profilnya sudah disebarkan selama ratusan tahun. Jadi pertanyaannya adalah, ketika sosok ini akhirnya melangkah masuk ke dalam panggung sejarah manusia yang nyata, mengapa masyarakat saat itu, bahkan para cendekiawan spiritual yang menghafal teks-teks tersebut, gagal mengenalinya? Mengapa mereka menolaknya dengan sangat agresif? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana psikologi dan trauma kolektif bisa membutakan objektivitas kita. Anda tidak bisa memahami penolakan ini tanpa membedah periode sejarah tertentu. Maksudnya periode jeda berabad-abad sebelum kemunculannya? Ya, masa jeda sekitar 4 abad tersebut. Selama 400 tahun yang bisu itu, masyarakat ini hidup bagaikan di neraka geopolitik. Mereka digilas habis-habisan oleh pergantian imperium yang bengis. Mulai dari Persia, Yunani, hingga akhirnya jatuh di bawah sepatu bot besi militer Romawi. Tanah mereka dirampas, pemimpin mereka disalibkan, dan pajak mencekik leher mereka sampai mati. Dalam kondisi putus asa yang traumatis itu, literatur yang beredar di masyarakat saat itu menunjukkan bahwa mereka mulai memanipulasi teks nubuatan tadi. Mereka membacanya melalui lensa kebencian politik mereka. Sangat ironis ya. Mereka tidak lagi mencari penyembuhan spiritual. Mereka murni haus akan balas dendam politik. Mereka ingin pahlawan perang yang akan membebaskan mereka dari pajak dan penjajahan. Tepat. Mereka memimpikan seorang jenderal militer sekelas gladiator raksasa. Mereka menanti sosok pembebas revolusioner yang akan membelah langit, membawa pasukan bersenjata, membantai legiun Romawi, dan menjadikan bangsa mereka penguasa tunggal dunia. Kebutuhan akan keamanan fisik dan kejayaan militer inilah yang membutakan mereka secara total. Jadi, ketika sosok Mesias ini benar-benar datang, kontrasnya sangat tajam. Ia tidak datang menunggangi kuda perang yang mendengus-dengus atau memegang pedang yang berlumuran darah. Ia memasuki ibu kota dengan menunggangi seekor keledai muda. Sebuah simbol universal di timur dekat kuno yang merepresentasikan deklarasi damai dan kerendahan hati absolut. Ia tidak datang untuk menggulingkan kaisar penjajah. Ia datang untuk menggulingkan kerajaan kejahatan di dalam hati dan jiwa manusia. Karena mereka terlalu terpaku mencari panglima perang yang akan menyelamatkan kebanggaan nasional mereka, mereka melewatkan sang raja damai yang sesungguhnya. Kisah yang tragis. Mereka membutakan diri mereka sendiri terhadap keajaiban yang ada di depan mata karena keajaiban itu tidak sesuai dengan agenda politik mereka. Dan berbicara tentang salah menafsirkan tanda-tanda, ini mengantarkan kita pada segmen yang paling provokatif dari penjelajahan kita. Topik favorit semua orang, akhir zaman. Sebuah konsep yang sampai hari ini masih berhasil membuat jutaan orang berkeringat dingin. Sepertinya umat manusia tidak pernah belajar. Setiap beberapa tahun, selalu ada kelompok yang mencoba menjadi akuntan kosmik, memecahkan kode rahasia tanggal kiamat. Atau membaca tanda-tanda politik global sebagai penanda dunia akan segera berakhir. Kita bahkan melihat orang-orang memborong tisu toilet, membangun bunker bawah tanah bernilai jutaan dolar, atau mempercayai kisah sensasional dari orang-orang yang mengklaim telah tur singkat ke surga dan neraka. Untuk Anda yang mendengarkan, teks-teks historis ini meminta kita untuk menyingkirkan semua kepanikan murahan itu. Kepanikan murahan adalah istilah yang sangat pas. Teks-teks otoritatif itu tidak pernah menoleransi spekulasi konyol. Mereka dengan eksplisit, tegas, dan berulang kali mendeklarasikan tidak ada seorang pun yang tahu hari dan saatnya. Manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu. Mengalokasikan energi mental untuk menebak-nebak kalender akhir zaman ini sebenarnya adalah bentuk pemberontakan terhadap teks itu sendiri. Postur yang diajarkan oleh teks kuno dalam merespon masa depan bukanlah paranoia yang membuat kita mengurung diri di dalam bunker. Postur yang benar adalah berjaga-jaga. Yang dalam konteks bahasa aslinya berarti memiliki kesadaran moral yang aktif ya. Itu berarti terus membayar pajak Anda dengan jujur, merawat keluarga Anda, mengasihi sesama, dan menjaga integritas rohani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir, tanpa harus menjadi histeris. Intinya, tetap waras dan terus lakukan tugas Anda.
Lalu apa sebenarnya klimaks dari sejarah ini? Kita sering dicekoki gambaran dari film bahwa akhir zaman adalah sebuah ledakan meteor raksasa yang membakar seluruh bumi hingga menjadi abu angkasa. Apakah sang pencipta hanya akan menekan tombol hapus untuk seluruh kanvas ini? Imajinasi tentang pemusnahan total itu sangat jauh dari narasi teks aslinya. Inti teologis dari akhir zaman bukanlah sebuah kehancuran kosmik demi kehancuran itu sendiri. Konsep yang sesungguhnya terekam di sana adalah restorasi segala sesuatu. Restorasi mutlak. Ingatkah Anda saat kita membicarakan bumi sebagai kanvas di awal tadi? Iya, pada klimaks sejarah, nubuatan kuno ini memproyeksikan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini berakar pada prinsip mendalam yang sering disebut sebagai hukum sirkulasi. Hukum sirkulasi. Tolong bantu kami memahami ini. Bisakah Anda memberikan analogi bagaimana hukum ini beroperasi di dunia nyata? Tentu, bayangkan Anda menemukan sebuah mobil klasik yang sangat langka dan berharga, tetapi kondisinya sudah hancur lebur, berkarat, dan dipenuhi lumpur karena ditelantarkan di dalam hutan selama puluhan tahun. Apa yang dilakukan oleh sang ahli restorasi? Ia tidak melemparkan mobil itu ke dalam mesin penghancur baja, kan? Tepat. Ia membawanya kembali ke bengkelnya. Ia secara teliti melucuti setiap karatnya, memperbaiki mesinnya, mengganti bagian yang busuk, dan mengecatnya kembali hingga mobil itu mengilap, persis seperti saat mobil itu pertama kali keluar dari pabrik. Bahkan mungkin lebih baik. Hukum sirkulasi menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bermula dari sang pencipta dalam kondisi sempurna. Sempat mengalami kerusakan dan kejatuhan sejarah yang panjang, namun pada akhirnya tidak dibiarkan membusuk. Ia dikembalikan kepada penciptanya untuk direstorasi ke desain agungnya. Wah, pemahaman yang luar biasa. Api akhir zaman bukanlah api yang memusnahkan eksistensi, melainkan api yang memurnikan karat dosa dari kanvas material kita. Jadi fisik alam semesta ini akan dipulihkan, tetapi nilai sejati dari keberadaan kita terletak pada sesuatu yang melampaui fisik itu sendiri. Sesuatu yang luput dari pandangan mata. Ya, Pemulihan kosmik itu juga menjadi penegas bahwa segala ornamen material yang dibanggakan manusia pada akhirnya hanyalah sementara. Kekayaan abadi dan hiasan sejati manusia yang sesungguhnya adalah kebaikan spiritual yang tidak terlihat. Kesalehan, integritas moral, dan kapasitas kita untuk mencintai. hal-hal yang tidak terlihat itulah yang akan bertahan melintasi proses restorasi tersebut. Mari kita ambil napas sejenak karena kita baru saja melintasi seluruh sejarah keberadaan. Perjalanan yang sangat panjang. Jika kita merangkai semuanya, narasi ini sungguh memiliki arsitektur yang mencengangkan. Kita bermula dari sebuah samudera kosmik yang gelap namun protektif, menyadari bahwa bumi ini adalah kanvas berharga dan bukan area sisa perang. Kita menyingkap sejarah translasi yang mengubah puisi politik tentang kesombongan menjadi asal-usul musuh purba. Kita bergumul dengan paradoks kehendak bebas, menyadari bahwa di tengah kerapuhan daun ara, ada pengorbanan darah pertama yang menjanjikan harapan penebusan. Kita melihat betapa menyedihkannya ketika rasa sakit politik membutakan suatu bangsa hingga menolak sang Raja Dama yang datang dengan kerendahan hati. Dan akhirnya, kita meluruskan pandangan kita tentang masa depan, menolak kepanikan kiamat, dan menantikan restorasi mutlak bak karya seni yang dipulihkan oleh sang maestro. Dan jika kita menarik benang merah ini kembali ke kehidupan Anda yang mendengarkan saat ini, membedah linguistik dan sejarah kuno ini bukan sekedar untuk memenangkan debat. Pengetahuan ini sangat berdaya guna. Ia membebaskan pikiran Anda dari jerat mitologi horor yang melumpuhkan, membebaskan Anda dari ekspektasi sosial yang merusak, dan memberikan Anda kerangka berpikir yang sangat tajam untuk menentukan bagaimana Anda akan menjalani hidup di sisa waktu yang Anda miliki. Mengetahui kebenaran selalu membebaskan. Sebelum kita mengakhiri diskusi panjang yang menakjubkan ini, saya ingin menantang Anda dengan sebuah perenungan. Sesuatu yang bisa Anda bawa dalam pikiran Anda saat Anda kembali ke rutinitas Anda setelah ini. Sebuah pertanyaan yang krusial. Jika narasi dari alam semesta yang masif dan tak terbatas ini saja dimulai dari sebuah kanvas kosong berupa perairan liar dan gelap, namun oleh tangan sang pencipta pada akhirnya dituntun menuju pada titik restorasi mutlak yang terang benderang, Maka, area kanvas kosong atau kekacauan apa di dalam hidup Anda sendiri saat ini yang sedang menunggu? entah itu karir, hubungan, atau pikiran Anda. Area apa yang menunggu untuk Anda beri keteraturan, Anda beri bentuk, dan Anda sentuh dengan cahaya?
Mengapa Anda membiarkan kekacauan itu mengambil alih, padahal Anda memiliki kapasitas untuk merestorasinya? Sungguh sesuatu yang layak untuk kita renungkan bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah bertahan dan ikut menyelam dalam penjelajahan mendalam kita hari ini. Jangan pernah berhenti membedah kebenaran, teruslah mempertanyakan narasi di sekitar Anda. Dan yang terpenting, tetaplah penasaran. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.